Baik, selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali bersama kami di Tiru TV. Dan saat ini bersama saya telah hadir bersama saya narasumber kami, Bung Daku. Selamat datang, Bung. Selamat. Apa kabar nih? Kabar baik selalu. Ya, luar biasa. Baik, sebelum kita mulai, Bung Daku bisa perkenalan dulu. Ini publik kenal nama dengan Daku Dube. Nah, Daku Dube ini orang pikir dari Afrika. Nah, silakan, Bung. Baik. Nama saya, nama lengkap Daniel Kudiai, nama samaran Daku Dube. Yang biasa dipanggil Daku Dube. Nama lengkapnya Daniel Kudiai. Atlet biliar Papua. Sekarang sudah jadi provinsi daerah Dop. Sekarang persiapan di Papua Tengah. Baik, pemirsa, Daku ini adalah seorang pebiliar. Dia tergabung di organisasi POPSI atau Persatuan Biliar. Apa, se-Indonesia kah? Atau? POPSI, Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia. Wah. Persatuan Biliar Seluruh Indonesia. Jadi, pemirsa sekalian, kita mau cari tahu sedikit dari Daku ini. Daku ini memang dikenal di Jayapura. Di kalangan pebiliar itu Daku sudah dikenal. Dan bagaimana Daku ini bisa terkenal dan bagaimana Daku ini bisa menjadi pemain biliar, ini bisa cerita kepada publik bagaimana pengalaman Bung melakoni olahraga ini. Ya Selamat. baik, terima kasih. Saya akan bicara tentang pengalaman saya main biliar. Saya lahir besar di Wamena. Dari kecil main biliar kecil, mulai dari bambu, bermain, masuk di meja besar 7 feet. Dulu kita masih 7 feet, belum ada 9 feet. Paling 9 feet itu di event-event nasional atau event-event internasional. Dulu kan masih 7 feet, 8 feet. Dari situ kita main-main biasa saja, bermain saya belum jadi pemain profesional, masih biasa. Tahun 1999 kami dari Wamena pindah ke Kabupaten Paniai. 99 pindah biasa-biasa aja, bermain di Kabupaten bermain. Akhirnya saya bagus. Di situ dipanggil dari Pak Kapolsek. Kapolsek Paniai. Kapolsek Paniai. Waktu itu siapa, masih ingat? Pak Gatot. Ya. Setelah itu? Hari itu mereka bikin cabur POPSI. Di tingkat Kabupaten Di Paniai. tingkat Kabupaten Paniai. Ya. Akhirnya pemerintah siapkan dana agar mereka cari atlet. Saya salah satunya atlet putra daerah. Kami ada 6 orang. Ya, yang lain nama-nama saya lupa, tapi semua orang pendatang. Anak putra daerah saya sendiri tahun 2004. Dari situ saya ikut event pertama di Jayapura Gubernur Cup. Tahun berapa itu? Tahun 2004. Oh, 2004 ya. 2004 saya dapat pemain cilik terbaik di tanah Papua. Mewakili kabupaten atau dari provinsi? Saya mewakili Kabupaten Paniai. Ya. Dapat pemain cilik terbaik tanah Papua. Di situ saat itu ada biliar flamboyan, itu dia kumpulkan anak semua atlet Papua yang terbaik. Di situ itu yang punya biliar itu namanya biliar flamboyan, yang punya biliar itu Pak Wakil Kapolda, Pak Thomas. Waktu itu. Itu dia suruh saya, karena saya mainnya bagus, disuruh tinggal di flamboyan, tapi karena saya bilang saya ini bakat alam, saya harus pulang ke Paniai. Akhirnya saya tolak, saya kembali ke Paniai. 2005 lagi saya ikut event. 2005 ikut event, tapi saya tidak masuk sampai saya jatuh di 8 besar. Akhirnya 2007 ada pertandingan event di Nabire, Seteluk Cendrawasih. Pertandingannya di aula PU, Jalan Merdeka Nabire.
Oh, Akhirnya kami di depannya ada berapa orang. Kakak ini saya lupa namanya. iya, iya. Akhirnya kita ikut, di situ ada bermain bola 8, bola 9, bola 15. Iya, iya, iya. Kita main hampir semua kita dapat juara, termasuk saya juga. Juara berapa waktu itu? Saat itu saya dapat juara 2. Iya, iya. Dari kakak Agus Miage dapat juara 1. Kakak Deki Gobai juara 3. Ada 2 orang dengan kakak Colin Mote. Iya, iya. Akhirnya perhitungan medali kami paniai terbanyak karena akhirnya kami paniai dapat juara 1 umum. Iya, Itu pertama kali menjadikan saya motivasi untuk berlatih ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Kalau itu penyelenggaranya dari siapa? Pemerintah Kabupaten Nabire atau dari provinsi Ada selenggarakan? penyelenggara dari pemerintah Kabupaten Nabire, dalam hal ini Bupati Nabire. Oh, ya. Bapak Bupati Waktu itu siapa? Pak Peo. Oh, ya. Tuh. Nah, setelah dari situ baru Bung mulai berkembang lagi, atau setelah pertandingan itu baru pindah ke Jayapura atau seperti apa? Bisa jelaskan? Jadi saya masih bertahan di Paniai. Saya masih bertahan. Kalau saya bilang kalau saya tinggal di Paniai, kalau saya tinggalan saya pukulan begini-begini saja. Akhirnya saya ambil keputusan saya tinggal di Jayapura. Jayapura Nabire sini 2 ini. Ya, ya. Naik Paniai jarang-jarang. Karena kalau saya tinggal di Paniai, saya tidak akan dapat ilmu lagi. Harus saya main itu di pemain-pemain yang master-master yang lebih senior daripada saya, supaya saya dapat pengalaman, motivasi main, supaya saya bisa dapat juara lebih tinggi lagi, dapat juara lagi. Baru pindah ke Jayapura. Saya tidak pindah, tapi singgah saja. Singgah saja. Ini pemirsa, ini menarik. Tapi apa yang buat Daku nih bisa tertarik bermain biliar ini? Hal apa? Saya tidak terlalu tertarik dalam biliar. Saya ada 2 kelebihan yang saya punya dulu, bola kaki dengan biliar. Tapi biliar ini tiba-tiba saya bisa ikut kejuaraan itu pas 2004. Tiba-tiba langsung motivasi gitu, akhirnya dapat juara, dapat pemain cilik, pemain terbaik, dapat juara di Seteluk Cendrawasih. Akhirnya motivasi itu membuat sampai saat ini bertahan di olahraga. Baik. Jadi Bung Daku ini tidak hanya di Nabire dan Paniai, tapi Bung ini sampai di tingkat PON, ikut biliar, olahraga biliar, cabur biliar ini di tingkatan PON. Dari sekian kompetisi yang Bung ikut ini, sudah berapa kali Bung dapat juara atau menang ini? Mulai dari sejak awal bertanding sampai terlalu banyak. Cuma saya tidak bisa ingat. Yang Bung ingat? Yang saya ingat terakhir yang kita kemarin persiapan mau ke Jorda, itu ke Jorda tahun 2020 persiapan PON. Jadi ketua Popsi Papua bilang siapa yang dapat medali di ke Jorda ini, mereka ini yang akan siap mewakili PON. Oke. Nah, akhirnya saya ikut. Akhirnya saya tidak punya uang. Saya tidak punya uang. Saya bel ke Pak Bupati. Bupati mana? Bupati Paniai. Terpilih. Meki Nawipa. Oh, sebelum jadi gubernur? Sebelum jadi gubernur. Oh ya. Tidak salah Pak Bupati dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi tahun berapa? Itu 2014 kah? Atau 15? Atau 18? 18, iya. 18. Ya, antara tahun-tahun itu. Akhirnya saya komunikasi dengan beliau, Pak Bupati bilang ya, oke, nanti ada ikut pertandingan, nanti bawa laporan saja. Ya, akhirnya sudah saya cari uang aja, cari uang. Saya minta ke kakak dorang, agar saya dapat uang pas-pasan untuk saya bisa ikut pertandingan.
Akhirnya di kejurnas itu kan tidak bisa main satu orang. Karena dia bermain semua kategori, bola 8, bola 9, bola 10 open, bola 15, 9 ganda, putra putri. Iya. Jadi itu namanya kalau kita dibilang di biliar itu kategorinya pool. Mainnya di pool, berarti di pool itu yang tadi saya sudah sebut, bola 8, bola 9, bola 10 open, bola 15, 9 ganda. Ada kalau biliar kan ada lagi 2 kategori lagi, ada Libya, ada English biliar. Di dalam 3 kategori ini dia punya kategori dalam 3 pool ini dia punya kategorinya banyak. Gitu. Jadi yang Bung pernah benang di Jayapura sampai di level mana? Kejurnas kemarin di bola 10 open, saya dapat 10 medali. open. Dapat medali. Dapat medali. Ya. Saya dapat medali, tapi karena saat itu juga saya ketua popsi. Oh. Saya diangkat ketua popsi tahun 2014 masih Pak WMP Wetipo. Hari itu Bupati Paniai masih Pak Hengki. Naftali Yogi. Oh, Naftali. Pak Naftali Yogi, akhirnya saya dapat di ketua popsi. Sebelumnya Pak ketuanya Om Tom Yogi. Iya. Akhirnya Pak Bupati sendiri bilang, karena kau pemain, kau paham, akhirnya dikasih ketua popsi. Hari itu juga dari Paniai saya langsung ke Wamena minta SK. Saya sendiri langsung jalan. Ketemu Pak Wempi. Pak Wempi. Ya. Sampai di Wamena, Pak Wempi tanda tangan semua, saya dapat SK. Itu tahun 2014. Akhirnya Pak Wempi ada pertandingan event nasional di Surabaya. Akhirnya Pak Wempi bantu saya uang untuk ikut kegiatan ini. Akhirnya saya dari Wamena, Jayapura langsung Surabaya. Pak Wempi kasih uang sebesar 50 juta. Saya ikut kegiatan selesai sampai di Biliar Galaksi Surabaya. Saya mengikut kegiatan, habis itu saya mengikuti lagi dari Jawa Timur, Surabaya, saya ke Jogja lagi ada event di Pakualaman. Saya ikut event, ya itu mungkin event nasional ini saya baru. Memang kita di Papua ini bukan saya saja, tapi rata-rata kita semua masih pukulan di namanya handicap tuh, handicap. Sama di situ saat itu saya handicap 5. Jadi handicap 5. Kalau kita di sana kan ada lawan. Di aturan juga kalau mainnya pakai handicap juga bisa ada, umum juga. Tapi kalau di Jawa sekarang mainnya pakai handicap. Ya saya handicap 5, kalau saya lawan handicap 8 berarti di Borsa langsung 3. Skornya 1-3 langsung. Kalau 7-2 ya. Sampai Surabaya saya ikut. Balik kembali Papua. Baik. Pak Daku, ini menarik sekali. Bung Daku perjalanan ini mulai dari bawah naik sampai main di kancah nasional. Dan sekarang ini di Provinsi Papua Tengah ini, ini bagaimana masa depan cabur popsi di Papua Tengah, di Papua pada umumnya dan di Papua Tengah. Bung melihatnya bagaimana? Kemudian apakah memungkinkankah tidak pertandingan biliar ini bisa dikenal atau orang Papua Tengah ini bisa main di kancah internasional lagi? Baik, sambil merokok juga tidak apa-apa. Baik, sama. Dan Bung tahan lagi, kita bisa bahaya. Bung pingsan lagi. Saya mau cerita pengalaman sedikit dalam sistem keorganisasian biliar. Karena saya atlet, saya sekaligus badan pengurus. Waktu pada saat kita masih di Papua, SK definitif di daerah Mepago itu saya sendiri. Nabire, Dogiai, Deyai, itu masih SK-nya masih sistemnya pakai rekomendasi. Artinya masih karakter begitu. Atau bisa dibilang karakternya bukan, tapi bisa dibilang tuh PLA atau PLT. Itu di tahun berapa itu? Itu masih gubernurnya siapa? Itu sampai dari yang setahu saya itu dari 2004 sampai yang setahu saya sampai masuk 2014. 14 juga tuh belum ada SK. Pada saat 2014 itu Dekimote. Itu salah satu pemain Mepago juga. Itu asal dari Timika. Sempat lalu 2004 saya lewat Timika mau main di lampu merah, tapi ketemu dia tidak pernah ketemu. Akhirnya saya lawan sama kakak seniornya namanya Jeriap. Akhirnya saya lawan dia, saya menang.
Oh ya, ya. Nah, itu menjadikan belum pernah baku dapat di Deki, dari situ Deki tidak pernah baku dapat, akhirnya dia kan kuliah di Bandung. Iya, iya. Dan ini salah satu anak me yang punya prestasi bagus di Jawa juga. Kita Jawa Barat. kembali ke SK tadi, organisasi yang tadi Bung mau Oh jelaskan. ya, Ya. organisasinya tuh semua yang ada itu yang cuma definitif kami Timika sama Paniai. Ya. Nah. Tapi satu biasa anehnya tuh di Papua Tengah nih, orang kalau cerita beliar, orang cerita banyak, bicara ini, bicara itu, bicara ini. Sedangkan mereka nih di Nabire ini tidak punya prestasi. Ya. Nabire tidak punya prestasi, Dogie tidak punya prestasi. Di Papua Tengah tuh Timika dengan Paniai punya prestasi. Kalau di Paniai cuma saya satu orang, satu ombak. Saya anak asli Paniai. Yang lain tidak ada. Nabire sampai sekarang tuh bicara banyak, bicara beliar, bicara popsi, bicara ini, bicara pukul tinggi. Sudah tidak paham aturan, tidak pernah bawa medali untuk Nabire, tidak jadi badan pengurus saja masih belum apa-apa, masih raba-raba. Ya, ya. Artinya masih pakai rekomendasi, belum definitif. Jadi saya pikir ini pola-pola pikir sistem ini harus kita berubah dalam beliar. Kalau mau menata popsi itu lebih baik. Ya. Menata popsi, kalau popsi ini dia baik, badan pengurus ini baik, supaya kita atlet-atlet ini kita bimbing orang lebih bagus, Bina mereka bagus. bina mereka bagus. Di Papua Tengah ini orang lebih mementingkan nilai politik. Saya bingung, Pak. Saya dari 2004 sampai yang kemarin saya tidak pernah gabung di politik, saya orangnya netral. Kalau saya tahu saya atlet saja. Ya, ya. Tapi selama saya mulai dari naik 2018 ke atas, selama yang ke bawah bagus aman. Tapi 2018 naik begitu, naik ke atas, kita gabung di politik, baru kita bisa dapat badan pengurus, atlet juga kita bisa dapat, kita punya uang untuk dana untuk kita bisa ikut kegiatan beliar ini. Apakah itu membunuh generasi muda yang mau naik dan berkecimpung atau bergabung bersama di popsi atau olahraga biliar itu sendiri? Ya memang itu satu pembunuh karakter anak-anak muda. Ya. Itu di semua bidang olahraga. Lebih khusus di cabur beliar. Ya. Bagaimana mau arahkan kita atlet profesional ini mau masuk ke bidang politik? Kita politik itu bukan kita punya, itu urusan orang Politikus. berpolitik, urusan mereka. Kita atlet orang eksekusi. Kita siap bertanding, kita siap bawa nama baik. Itu tugas kita. Betul, betul. Ya. Jangan buang-buang opsi-opsi lah begini. Harus dapat uang berapa? Kita dapat uang karena kita bawa nama baik. Hasil dari bermain biliar baru dapat uang. Dapat uang. Bukan kita minta-minta. Jadi cara opsi-opsi, pola-pola pikir politik, kepentingan politik, itu buang, narasi-narasi itu buang. Jadi dari bungku pembicaraan saya tangkap ada orientasi politikus mengorganisir atlet untuk tujuan dan kepentingan politik. Iya. Itu fakta yang terjadi. Saya dari 2004 main sampai 2018 sampai 2022 sampai saat ini. Saya kemarin lepas SK, saya dapat dari Papua, saya dapat SK karakter sebentar untuk persiapan Muskap, Musyawarah Kabupaten. Itu saya sudah siapkan. 2002 itu karena kepentingan politik, akhirnya mereka kasih ganti ke orang lain. Sedangkan ganti ke orang lain, orang yang tidak paham beliar, atlet saja bukan, apalagi kita mau bicara ke organisasi. Jadi potensi biliar itu orang atlet biliar itu mati di situ. Ya mati. Karena begini, orang politik gabung ke cabur itu motif orientasinya tuh uang saja. Kalau saya ini atlet, apa yang saya sudah rasakan, saya tetap membagikan ke siapa ada yang saya untuk siapkan untuk daerah untuk saya. Saya ini anak putra daerah yang selalu dari 2004 sampai saat ini 2025 mempertahankan daerah Mepago, dan saya ini orang Me. Cuma satu ini. Saya sampai sekarang belum pernah berubah. Saya ditawarkan oleh Pegunungan Bintang, Jaya Wijaya, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, kemarin pun Papua Tengah, kemarin di Aceh, Papua suruh minta saya kembali lagi ke Papua, tapi saya tolak semua. Karena harga diri Mepago saya dari awal sampai sekarang Mepago tidak pernah berubah. Ya. Jadi kalau mau bicara begini, saya bilang orang yang punya kepentingan politik jangan bicara dengan kita atlet, karena nanti beda pandangan. Apakah dengan begini tuh situasi begini nih, itu
orang-orang atau atlet-atlet di Papua Tengah atau Papua pada umumnya ini bisa bermain di luar negeri atau tidak untuk main biliar ini? Kalau dengan kondisi yang tadi Bung jelaskan, semua dipolitisir, semua karena ada kepentingan baru bisa keluar. Baik, Pas ini Ya. mantap sekali. Pertanyaan yang sangat luar biasa ini yang saya ada simpan-simpan. Saya kasih pemahaman sedikit sistem biliar yang ada bermain di tingkat nasional di luar dari Pulau Papua. Di Jawa sana tuh tidak membutuhkan pemerintah. Mereka sudah ada pengusaha, ada sponsornya. Di biliar tuh juga seorang atlet profesional kalau masuk ke biliar dihargai. Sudah punya ada kartu will card. Jadi dia punya sidik jarinya tuh ada. Kalau tidak kita punya kartu will card. Itu kita kasih tunjuk harga misalnya. Harga biliar 50. Itu dipotong 25%, kita 25. Demikian makan minum semua dihargai. Pengusaha-pengusaha dibantu. Tapi kalau di Papua begini kita mau mengharapkan sama siapa? Kita cuma mengharapkan sama pemerintah. Tapi kalau pemerintah juga pakai pola pikirnya untuk kepentingan politik, tidak untuk membawa nama baik, kita atlet mau kemanakan? Sekarang saya tanya satu, di Papua Tengah ini tidak ada atlet profesional, semua cabang olahraga. Di daerah Mepago itu cuma saya tahu, di tingkat nasional itu cuma 2, pasti dengan biliar. Itu fakta. Yang atletnya memang asli Orang asli Panyai. Berarti yang atlet-atlet yang lain selama ini orang beli-beli di luar ini, bayar-bayar. Beli di luar. Itu yang tidak boleh harusnya. Tidak boleh. Dan satu lagi yang paling jelek anak sifat anak Mes ini. Khusus anak di bukan Mes tapi anak di Papua Tengah sini. Satu, atlet belum profesional. Nah, atlet masih main di Liga 3. Contoh kita di biliar belum punya prestasi apa-apa. Minta-minta ke cabur. Albert Persona minta-minta jadi coach. Ini model-model apa begini? Ini punya pengalaman. Ini kita bicara ilmu, bicara pengalaman. Orang harus berproses naik Proses. Tidak bisa langsung Proses. Saya 21 tahun main, masih bertahan masih bertahan sampai di Provinsi Papua Tengah. Jadi semua tawaran saya tolak. Hanya demi biliar. Daku Dube. Nah itu yang maksud saya. Jadi kalau sistem politik ini dia mau masih menguasai di cabang-cabang olahraga, saya kasih tahu percuma kita bicara cabur. Karena orang politik tuh dia masuk ke cabur, dia masuk di organisasi mana tuh orientasinya uang saja. Dan dia jadikan komoditas politik. Iya. Cabur-cabur ini. Iya, komoditas politik. Orang bilang komoditas politik ujungnya apa? Duit. Gitu. Kalau kita, saya kerja, saya atlet bawa nama baik, baru saya dapat uang. Baru bisa biaya keluarga. Iya, biaya keluarga dan lain-lain. Ini catatan penting untuk kita semua. Jadi ada hal-hal yang tidak beres di dalam mengolah manajemen dalam organisasi, mengolah keuangan dalam organisasi, kecenderungan orang berpolitik. Ini justru membunuh potensi-potensi atlet-atlet yang ada di Papua dan Papua Tengah. Kalau bisa itu baiknya ya biliar, pemain biliar, atlet biliar dia proses dari bawah naik dan biarkan dia jalan sesuai dengan profesinya. Harusnya begitu. Iya, harus. Dan mimpi kita orang Papua bisa main di luar negeri itu bisa terwujud. Jangankan luar negeri, main di Jawa kah atau jangan di Vanuatu kah maksudnya. Kalau yang saya mau tambahkan lagi, ini contoh-contoh yang tidak baik. Saya mau kasih tahu kepada Pak Gubernur Papua Tengah. Bapak Gubernur Papua Tengah tuh lihat saya muka baik-baik di sini. Tahu saya tuh, saya ini Daku Daniel Kudiai. Cabur Popsi, itu organisasi terstruktur dari dunia sampai kabupaten. Bukan main dipilih-pilih. Ada mekanisme, ada prosedurnya. Jangan kau kasih masuk orang-orang punya kepentingan politik, kasih masuk ke cabur itu pengacau itu. Kasih uang besar sampai ke badan pengurus, kami atlet bagaimana? Kami yang sudah pernah jadi atlet, kita bisa rasakan apa yang kita rasa, senang, susah, senang, kita bisa rasa. Bicara pengkaderan, saya mau tanya, bicara pengkaderan, meja biliar itu tidak sama dengan bola kaki. Tidak sama dengan, kalau bola kaki kan lapangan bebas orang bermain. Meja biliar ini harus tempat yang tertutup, bersih, aman. Kita main pakai otak, kita main konsentrasi. Itu benar. Jadi saya minta tuh pemerintah Papua Tengah dan semua pejabat-pejabat mulai dari bupati siapkan meja biliar.
baru tuntut kayak kami mau PKD-an atau tidak. Kalau bicara PKD, Anda dulu siap. Ya. Jangan pemerintah tuntut kita bawa medali, sedangkan kita punya kebutuhan semua kamu tidak pernah bantu. Dan organisasinya juga dipilih-pilih. Iya, organisasi tidak bisa dipilih-pilih. Kemarin Pak Gub suruh ke sana, suruh ke Jakarta, PB Pusat tolak. Pak Gub, ini bukan masalah uang, ini masalah nama baik, harga diri. Yang sedang diwujudkan oleh Iya. pemain biliar. Iya. Saya 21 tahun main. Cuma Baik. yang ada hakimi Hmm. bicara saya dapat uang, itu lain kali tuh narasi-narasi itu basar-basarnya itu semua stop. Saya kasih tahu Boleh saya kasih tahu basar-basar yang orang-orang yang gabung di tim sukses lah, basar-basarnya semua yang bicara saya terus stop. Saya kasih tahu. Kalau jago di meja, kalau jangan jago di mulut. Ya. Orang pandai yang jago tunjukkan di meja hijau. Saya siap, Daniel Kude siap. Atlet Kabupaten Paniai siap. Baik. Jadi ini aspirasi yang selama ini terpendam, yang sedang disampaikan melalui podcast ini. Dan ini sesuatu yang penting, serius. Karena macam tadi dia sudah 12 tahun tolak untuk semua kerja-kerja yang lain, hanya mau fokus main biliar dan mau mengkaderkan anak-anak Papua dalam permainan biliar. Ini aspirasi penting begitu. Dan atensi ini mesti direspon oleh pemerintah atau siapapun. Tidak hanya pemerintah, kalau pemerintah kasih pihak swasta ya mekanismenya seperti apa begitu. Nah, Bung, ada harapan-harapan lagi yang mau disampaikan Ya. selain dari ke pemerintah tapi juga ke pihak-pihak yang berwenang. Baik. Yang saya mau sampaikan kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini Gubernur Papua Tengah, besok tanggal 28 Juni kita ada Musprov, Musyawarah Provinsi di Nabire, di Hotel Karya Papua. Jadi saya minta intervensi money politik dan lain-lain stop. Baru yang dicalon-calonkan tuh orang yang sudah pernah berpengalaman dalam organisasi, sudah pernah jadi atlet yang berpengalaman, supaya mereka juga jadi badan pengurus bisa rasakan apa yang atlet rasakan. Jangan jadi yang besok calon-calon yang punya kepentingan politik, mau pejabat, kalau ya pejabat tidak mau, yang penting dia penggemar. Dia penggemar, dia punya hati nurani untuk kami atlet tabur biliar. Bukan sekedar ini bukan tempat ajangnya cari uang. Ini bukan ajang politik, ajang cari uang. Itu ajang pengkaderan. Ini tempat ajang pengkaderan untuk membawa nama baik Papua Tengah. Lebih khusus kita Papua Tengah dan Atlet atlet. biliar. Jadi tidak ada, besok jangan ada intervensi. Saya minta besok yang calon juga, yang calon harus jujur depan kami. Kalau soal aturan biliar, nanti datang ke saya kasih belajar. Soal ADART POPSI, Undang-Undang SKN, mau minta ilmu kemudian saya kasih belajar di Papua Tengah, supaya saya kasih belajar semua. Datang ke saya kasih belajar. Jadi badan pengurus, jangan cuma pikirnya uang berapa yang saya keluar, uang berapa, itu bukan masalah uang. Semua kita jalan di bawah aturan yang ada. Kita kasih contoh supaya ada pengkaderan besok itu bisa maju. Lebih khusus anak putra daerah, lebih khusus anak name. Saya siap, saya pilih sama membagikan. Tapi saya sudah lama 21 tahun saya sudah main biliar. Besok saya mau kasih pengkaderan. Jadi saya minta pemerintah buka mata baik-baik. Cari badan pengurus yang baik, siapkan fasilitasi tempat yang baik supaya saya siap kasih saya ilmu semua. Apa yang saya bisa saya kasih. Nanti yang lebihnya dong sendiri yang akan tambah. Mudah-mudahan besok kejurnas bulan September tanggal 10, kejurnas tanggal 10 ada kelas pemula dan kelas umum. Saya minta harus putra daerah harus ikut. Paling sedikit 3 orang, tidak ada 2-1, saya kasih tahu baik-baik. Siapa badan pengurus terpilih, ingat putra daerah ini tanah kami, tanah Papua. Stop diskriminasi yang dulu-dulu di sistem Papua, stop bawa lagi di Papua Tengah. Saya minta semua anak-anak putra daerah besok minimal. Maupun, itu saya sudah, lalu kita Musprov di Hotel Aston, saya sudah buat aturan. Saya sudah ambil 2 kebijakan. Satu dari proses 300.000 naik 500. Kenapa saya bisa kasih naik begitu? Karena setiap kita ada event, ada masalah, perwasitan tuh kena masalahnya besar, tanggung jawabnya besar. Kedua, di Papua ini cuma hitung orang saja atlet prestasi yang bagus. Agus Miage, Daku Kudian. Jansen Mokbun,
Deki Mote, Daniel Kudiai, 4 orang. Ini tanah Papua, undang-undang itu berlaku Dalam hal olahraga dalam ini hal juga. olahraga. Kenapa mesti kita harus ikut seleksi? Kita memang tidak punya prestasi. Buat kita istimewa. Dia bilang stop sistem-sistem di Papua lagi, jangan bawa ke Papua. Besok minimal paling sedikit 3 orang. Karena atlet yang kita bawa ini butuh proses. Kalah dan menang terus kita proses. Baik, itu yang saya mau sampaikan. Ada hal lagi yang mau disampaikan atau tidak ada? Sudah. Pemirsa, kita akan kembali lagi di podcast berikutnya. Jangan lupa like dan komen, subscribe. Bravo dulu. Bravo olahraga Papua Tengah juga. Bravo, Bravo olahraga Papua Tengah juga bisa. bravo. Kipu Moti dulu. Nah, kiri ke kanan. Dua-dua. Oke, thank you bro.